Aduh, gimana nih kabarnya Tribuners? Lama banget kita nggak jumpa di rapot ya, udah sekitar berapa hari itu? Terakhir kita Sabtu kemarin. Berarti udah seminggu yang lalu. Aduh, kangen banget nih. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya. Di hari Sabtu weekend, mungkin untuk yang kerjanya dari Senin sampai Jumat, hari ini lagi liburan kali ya. Tapi untuk kalian yang masih kerja di hari Sabtu, tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatannya supaya nggak sakit ya tentunya. Oke, Tribuners, seperti biasa di rapot selama 30 menit ke depan, Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi, mulai dari info cuaca, info gelombang, info gempa, kemudian ada beberapa berita yang nanti akan Putri bacakan, akan Putri bahas bersama kalian. Dan kalian boleh banget gabung bersama kami di live TikTok Tribun Ambon maupun juga live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Komen-komen aja mau request baca berita apa, ataupun kalian yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga, sahabat, teman, pacar, dimanapun. Silakan ya di komen, nanti Putri bacain satu-satu, kita berinteraksi ya Tribuners. Nah, seperti biasa di awal segmen itu kita akan membahas soal info cuaca. Nah, berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG nih Tribuners, hari ini edisi Sabtu 26 April 2025, cuaca itu di Kota Ambon sendiri ya ada di angka 29 derajat Celcius dengan kelembapan 92% dan juga kecepatan angin di angka 24,2 km per jam. Nah, ngomongin soal cuaca ya, itu BMKG sendiri sudah memberikan peringatan dini ya untuk berbagai wilayah di Indonesia, di berbagai kota besar itu akan terjadi hujan ya, dan untuk kota Ambon itu diprediksi akan terjadi hujan sedang ya, dan memang terbukti ya tadi dari sekitar jam 12, kalau di tempat tinggalnya Putri sendiri di Sain itu emang tadi hujan ya, sempat hujan ringan, tapi di jam 3 tuh udah reda, sampai sekarang udah nggak turun lagi tapi masih mendung nih. Di seantero Pulau Ambon tuh kelihatan mendung semuanya ya Tribuners. Semoga nggak hujan biar yang masih mau beraktivitas, yang mau kemana-kemana nggak terhalang, supaya nggak harus pakai mantel ya Tribuners. Dan ngomongin soal cuaca ya, nah pasti berkaitan juga dengan gelombang, info gelombang. Nah Putri mau bacain info gelombang per hari ini. Itu ada peringatan dini juga yang masih berlaku ya dari BMKG, sebenarnya dari tanggal 24 April kemarin sampai tanggal 27 besok. Itu tinggi gelombang 1,25 meter sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di beberapa perairan ya Tribuners. Ada di perairan utara Pulau Buru, kemudian juga perairan Seram bagian timur, khususnya di bagian selatan, lalu di perairan Seram bagian timur di Pulau Gorong, dan juga perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, lalu perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermata dan Kepulauan Leti, perairan Seram bagian barat, perairan Seram bagian timur di bagian utaranya, lalu di perairan Kepulauan Banda Neira, perairan utara Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan utara Maluku Tengah, dan juga ini ya berisiko terhadap keselamatan pelayaran Tribuners. Perahu nelayan itu apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sedangkan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Jadi untuk teman-teman yang punya keluarga, punya orang tua yang berprofesi sebagai nelayan, nah dilihat-lihat tuh kalau cuacanya dan gelombangnya lagi naik-naiknya, kalau bisa
sarankan untuk tidak melaut dulu ya, mempertimbangkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya Tribuners. Dan untuk kondisi sinoptiknya itu pola anginnya di wilayah Maluku umumnya bergerak dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2 sampai 20 knot. Dan kecepatan angin tertinggi itu diperkirakan mencapai 30 knot, terpantau di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan Seram bagian barat, perairan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur, lalu perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Aru, dan juga Laut Arafuru. Nah, itu untuk info cuaca dan info gelombang. Nextnya kita punya info gempa, dan pastinya ya kita selalu berdasarkan data dari BMKG, bukan data istilahnya data abal-abal ya, kita selalu berdasarkan data dari sumber terpercaya ya Tribuners. Nah, per 26 April ini terdeteksi pada pukul 00.59, itu udah masuk 26 April ya. Nah, ada gempa dengan magnitudo 4,0 yang terjadi di 169 km barat laut Wetar Utara Maluku Barat Daya, kemudian di 183 km barat laut Wetar Selatan Maluku Barat Daya di kedalaman 512 km. Lalu berikutnya di pukul 8.52 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,0, sama dengan yang tadi, yaitu di 72 km timur laut Dawelor Dawera MBD Tribuners, dan di 97 km timur laut Tepa Maluku Barat Daya MBD juga ya, di kedalaman 202 km. Lalu di pukul 11.41 itu juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,3 yang terjadi di 71 km barat laut Tepa Maluku Barat Daya, dan juga 105 km barat laut Dawelor Dawera MBD. Nah, itu untuk update-annya per jam 11.41. Nah, mari kita cek lagi apakah setelah 11.41 itu masih ada gempa yang terjadi lagi yang sudah dideteksi oleh BMKG Maluku ya Tribuners. Oh, ini terakhirnya rilisnya masih di 11.41. Oke, next kita punya jadwal kapal nih Tribuners untuk kalian yang ingin melakukan perjalanan ke berbagai daerah ya, baik dari luar Maluku maupun di pulau-pulau yang ada di Maluku. Walaupun mungkin udah nggak seaktif sebelumnya ya saat mudik Lebaran, kemudian arus balik ya, tapi pasti dong ada teman-teman Tribuners yang bepergian, mungkin mau liburan kemana, ke Banda, ke Pulau Buru, dan mau ke Jakarta dan lain-lain. Nah, kami punya jadwal kapal nih. Pertama ada KM Labobar ya Tribuners, dengan rute yang dilewati itu ada Fak-Fak, kemudian Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Wow, rute KM Labobar nih emang banyak banget ya Tribuners. Dan KM Labobar itu per tanggal 26 April tadi itu berangkat dari Nabire pada jam 8 pagi tadi, lalu tiba di Wasior pada 26 April jam 3 sore, berarti udah ya tadi. Dan dari Wasior itu berangkat jam 5 hari ini 26 April, berarti udah berangkat sekitar 22 menit yang lalu ya. Dan tiba di Manokwari pada tanggal 27 April besok di jam 1 dini hari, bukan jam 1 siang tapi 1 dini hari ya Tribuners. Lalu dari Manokwari itu berangkat 27 April di jam 4 pagi, 4 subuh ya, dan tiba di Sorong masih di tanggal 27 April di jam 5 sore. Dari Sorong berangkatnya 27 April
di jam 9 malam Tribuners, lalu tiba di Fakfak pada tanggal 28 April di jam 11 siang. Nanti dari Fakfak berangkatnya pada jam 3 sore di tanggal 28 April, lalu akan tiba di Kaimana pada besokannya 29 April di jam 2 pagi dini hari ya. Nah, nanti berangkat dari Kaimana 29 April jam 5 pagi, lalu akan tiba di Dobo masih di 29 April di jam 2 siang. Nah, dari Dobo itu 29 April akan berangkat jam 5 sore, lalu tiba di Tual pada tanggal 30 April di jam 1 dini hari. Oke, kita update-nya sampai tanggal 30 April dulu ya Tribuners. Nanti saat rapot pada hari Selasa kita akan bacain lagi. Nah, next kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners yang pada hari ini itu di jam 6 pagi tiba di Banda, lalu berangkat dari Banda pada jam 4 sore besok di tanggal 27 April ya. Dan dari Banda itu akan tiba di Ambon pada tanggal 28 April di jam 6 pagi. Nah, nanti berangkat dari Ambon pada jam 8 malam ya Tribuners, masih di 28 April, lalu akan tiba di Namrole pada tanggal 29 April di jam 6 pagi. Dari Namrole berangkatnya jam 8, jadi dia berlabuhnya 2 jam, lalu akan tiba di Ambon kembali pada tanggal 29 April di jam 6 sore. Dari Ambonnya itu berangkat 29 April di jam 23.59, jadi hampir pergantian dari tanggal 29 ke tanggal 30, dan akan tiba di Banda pada tanggal 30 April di jam 2 siang. Oke, berikutnya kita punya jadwal KM Dorolonda Tribuners. Dorolonda ini hari ini tiba di Ambon jam 6 subuh tadi ya, 6 pagi, lalu akan berangkat dari Ambon, bukan akan lagi tapi sudah berangkat dari Ambon pada jam 9 pagi, lalu tiba di Sorong itu besok di jam 5 pagi. Berapa jam lagi ya? Dan dari Sorong itu berangkatnya di jam 8 pagi besok, lalu akan tiba di Manokwari pada jam 9 malam besok 27 April. Dari Manokwari berangkatnya jam 11 malam, lalu akan tiba di Nabire pada tanggal 28 April di jam 10 pagi. Nah, dari Nabire berangkatnya jam 12 siang, lagi-lagi berlabuhnya 2 jam, lalu akan tiba di Waren pada tanggal 28 April Tribuners di jam 6 sore. Lalu dari Waren itu berangkatnya 28 April di jam 8 malam dan tiba di Serui pada tanggal 28 April di jam 10 malam. Berangkat dari Serui masih 28 April di pukul 23.59 ya Tribuners, dan akan tiba di Jayapura pada 29 April di jam 6 sore. Dari Jayapura berangkatnya 29 April 23.59 waktunya, dan akan tiba di Serui pada tanggal 30 April di jam 7 sore. Lalu berikutnya kita punya jadwal KM Ciremai ya Tribuners. Nah, KM Ciremai ini berangkat dari Surabaya 26 April di jam 6 pagi tadi, lalu akan tiba di Makassar pada besok hari di tanggal 27 April di jam 1 siang. Nah, dari Makassar itu berangkatnya 27 April pada pukul 5 sore dan tiba di Bau-Bau pada tanggal 28 April di jam 9 pagi. Dari Bau-Bau berangkatnya 28 April di jam 12 siang dan tiba di Ambon pada tanggal 29 April nanti di jam 3 sore. Berangkat dari Ambonnya pada jam 7 malam, lalu akan tiba di Sorong pada tanggal 30 April di jam 6 sore. Oke, berikutnya kita punya jadwal KM Sangiang ya Tribuners
yang berangkat dari Bacan pada tanggal 26 April tadi jam 7 pagi, lalu tiba di Ternate pada tanggal 26 April di jam 7 malam. Nanti berangkat dari Ternate pada jam 9 malam nanti, lalu akan tiba di Bitung pada besok hari di Bitung pada pukul 5 sore tibanya besok. Lalu dari Bitung berangkatnya keesokan harinya 28 April di pukul 4 sore Tribuners, dan akan tiba di Ternate pada tanggal 29 April di jam 1 siang. Nah, nanti dari Ternate berangkatnya itu 29 April di jam 4 sore, lalu akan tiba di Bacan pada tanggal 30 April di jam 5 pagi. Oke, sebelum kita lanjut ke jadwal kapal berikutnya, Putri mau bacain komen dulu yang udah masuk. Dari mana aja? Dari bintang bulan ya. Ini ngirimin tanda tanya, maksudnya apa ya? Mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan ya Tribuners. Oh ya, kalian juga yang mau ngirim-ngirim salam silakan banget ke siapapun, ke teman, ke sahabat, ke keluarga, boleh langsung di komen-komen aja, nanti dibacain ya Tribuners. Oke, berikutnya kita punya jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi ya Tribuners. Untuk hari Kamis itu ada jadwal kapal ke Purus Selatan ya Tribuners dengan rute Ambon, kemudian Ambalau, Namrole, Leksula ya, dan keberangkatannya itu di jam 9 malam nanti. Kemudian juga ada kapal cepat ke Pulau Buru. Nah, untuk ke Pulau Buru dari Pelabuhan Slamet Riyadi itu setiap hari pasti ada ya. Ada 2 kapal yang beroperasi selalu bolak-balik. Lalu ada kapal kemana lagi, kita cek. Untuk ke Maluku Utara juga ada hari Kamis, itu ada kapal Barcelona 2 dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado, dan keberangkatannya itu di jam 6 sore ya Tribuners. Dan untuk kalian ya masyarakat Pulau Buru, ada kabar baru ya. Jadi akan ada kapal feri dari PT Pelayaran Dharma Indah yang akan melayani rute Ambon Namlea. Kalau biasanya kan PT Pelayaran Dharma Indah itu punya kapal cepat tapi kapal kecil ya. Jadi cuman muat penumpang, sama kalaupun muat motor itu hanya beberapa motor saja yang bisa ditampung. Nah, untuk ferinya itu nanti bisa muat banyak motor dan juga mobil. Jadi kalian selain bisa memilih menggunakan feri, juga bisa memilih menggunakan feri yang ada di Galala, bisa juga menggunakan feri dari PT Pelayaran Dharma Indah ini. Jadi tunggu aja nanti mereka rilisnya kapan, akan kita infokan ke kalian ya Tribuners. Oke, lalu ini ada komen dari Sagu Tumang. Kakak, ada kapal tujuan Ambon Balikpapan Kak? Ada Kakak ya, setahu saya, dan memang selalu kami rilis itu jadwal kapal Ambon ke Balikpapan itu ada KM Dorolonda ya Kak ya, dengan rute Ambon, kemudian Ternate, Pantoloan, dan Balikpapan. Jadi bisa tuh kalau mau ke Balikpapan dari Ambon ada KM Dorolonda. Dicek aja, kami tuh selalu ini ya Tribuners mengupdate jadwal kapal di portal kami itu, kalau kalian lihat ya, atau pantengin Facebook kami selalu di-upload di situ juga ya. Jadi kalian kalau nggak dapat informasi, kalau lagi nggak rapot, kalian bisa langsung cek di Facebook dan juga portal kami.
Oke, dari Riko underscore Matital. Salam dari Jayapura untuk keluarga besar Matital di Nurwe, Lumabotoy. Halo dari Jayapura ya. Nah, untuk kalian yang ada di Matital, yang ada di Nurwe, Lumabotoy, keluarga besar Matital, dapat salam dari Jayapura dari Kak Riko Matital. Oh, so sweet sekali ya untuk keluarganya. Berarti kakaknya lagi merantau ke Jayapura atau bagaimana? Kemudian ini juga ada komen ya dari Afdal Hidin. Bos, kapan penertiban Pasar Mardika? Udah dari tanggal 22 ya kak ya. Penertiban penertiban di Pasar Mardika. Terima kasih Kak, terima kasih kembali Kakak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rapot. Jangan bosan-bosan ya, terus saksikan Rapot setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Oke, Tribuners. Nah, tadi jadwal kapal di pelabuhan Slamet Riyadi. Nah, untuk ke Pulau Buru juga kalian bisa banget dari Kota Ambon. Itu ada kapal feri ya, ada feri di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea yang berangkat pada pukul 8 malam. Lalu ada juga dari Liang atau Hunimua menuju Waipirit, itu ada sekitar 4 sampai 5 feri yang beroperasi dengan 13 trip mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 9 malam. Lalu di pelabuhan penyeberangan Tulehu Amahai itu juga ada kapal cepat ya yang beroperasi dari PT Pelayaran Dharma Indah, serta dari Tulehu menuju Masohi itu juga ada feri yang beroperasi setiap hari. Oke Tribuners, sebelum kita bacain berita ya, Putri mau minum dulu. Seperti biasa kita disponsori oleh Ayudes. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah bergabung di live kami baik di TikTok, Facebook maupun juga di YouTube. Silahkan di komen-komen biar kita bisa berinteraksi ya Tribuners. Nah, untuk berita Tribuners, kita punya berita mengenai pemakaman Paus Fransiskus ya yang sudah berlangsung di jam 3 sore tadi ya. Di kita jam 3 sore waktu Jakarta, di Ambon jam 5 ya, udah jam 5. Kemudian waktu Vatikannya itu jam 10 pagi. Nah Tribuners, ini pasti merupakan berita duka ya untuk kalian umat Katolik dimanapun berada. Pemimpin besar gereja Katolik Paus Fransiskus ya meninggal atau berpulang pada tanggal 21 April kemarin dan baru dimakamkan hari ini ya pada jam 10 waktu setempat. Di kita waktu Indonesia Timur berarti jam 5 ya Tribuners. Sudah berlangsung sekitar setengah jam yang lalu. Nah, Tribuners, di pemakaman Paus ini ada 5 orang ya yang diutus oleh Presiden Prabowo untuk mewakili Indonesia mengikuti pemakaman Paus di Kota Vatikan. Dan diperkirakan itu orang yang hadir di sana sekitar 200 sampai 500 ribu ya, karena sudah pasti ya semua orang berbondong-bondong untuk sama-sama mengantarkan sang pemimpin ya, pemimpin gereja Katolik ini ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Dan dikutip dari The New Zealand Herald ya Tribuners, itu ada 130 pelayat yang terdiri dari kepala negara dan juga delegasi dari seluruh Indonesia yang dipastikan hadir di sana. Dan upacara pemakaman ini mengikuti rencana yang ditetapkan dalam ritus pemakaman Paus Roma, yaitu sebuah dokumen berisi 20 halaman yang dikenal sebagai Gembala Seluruh Kawanan Tuhan. Dan ibadah pemakamannya sendiri itu diperkirakan berlangsung sekitar 2,5 jam. Berarti sekarang masih berlangsung ya Tribuners, sampai 2 jam ke depan. Dan dipimpin oleh Dekan Dewan Kardinal, Kardinal Giovanni Battista Re yang berusia 91 tahun. Dan khotbahnya itu akan memberikan penghormatan khusus kepada kehidupan dan juga jasa Paus Fransiskus. Dan diketahui ya Tribuners, pemakaman Paus Fransiskus ini memang diminta untuk dilakukan lebih sederhana dibandingkan dengan pemakaman paus-paus sebelumnya. Tapi ya tetap ya hal ini menjadi momen penting bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik yang ada di seluruh dunia. Dan pastinya sebagai kepala negara ya prosesi ini akan menjadi tontonan yang penuh makna, khususnya untuk kalian yang beragama Katolik. Kita aja yang bukan beragama Katolik tapi melihatnya, menyaksikan dengan penuh haru ya, karena Paus Fransiskus ini dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati keberagaman ya Tribuners. Waktu kedatangannya ke Indonesia 2024 lalu pun itu juga terlihat sekali bahwa dia sangat menghargai hubungan antara Muslim dan juga umat Kristen ya Tribuners. Nah untuk jadwalnya sendiri itu Tribuners pada jam 8.30 waktu setempat ya, waktu di sana itu para uskup agung dan uskup berkumpul di Konstantin Wing di dekat Basilika Santo Petrus. Lalu pada jam 9 itu para patriark gereja ortodoks dan juga kardinal berkumpul di Kapel Saint Sebastian. Lalu di jam 10 waktu setempat, berarti kita jam 5 ya di sini, itu upacara pemakaman dimulai dengan peti jenazah yang dibaringkan di alun-alun depan Basilika Santo Petrus. Kalian yang nonton filmnya apa sih bukunya itu loh, Dan Brown ya, pasti bisa membayangkan seperti apa suasana di sana. Dan selama upacara Tribuners, para tamu dan juga pejabat tinggi itu akan duduk di dekat Basilika, sementara ribuan pendeta dan juga anggota masyarakat lainnya akan berkumpul di dalam dan sekitar lapangan Santo Petrus, mirip dengan pemakaman Paus Benediktus ke-16. Dan ibadahnya akan ditutup dengan doa untuk Paus Fransiskus dan juga pujian terakhir, menandai dimulainya masa berkabung selama 9 hari yang dikenal sebagai Novem Diales, di mana misa akan diadakan setiap hari untuk mengenang sosoknya. Jadi nanti selama 9 hari ke depan itu akan diadakan misa ya. Semoga Paus Fransiskus ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan ya Tribuners. Next kita punya berita apa lagi? Nah ini kita punya berita yang cukup viral dan juga menjadi sorotan mengenai sosok Walid ya di Lombok yang melecehkan puluhan santriwati dengan modus penyucian rahim. Wah, kalian Tribuners pasti pernah lihat dong cuplikan-cuplikan di TikTok soal Walid itu, bahkan Walid sempat heboh ya Tribuners. Dan itu yang paling viral tuh yang itu tuh yang Walid Nak Dewi boleh. Nama Dewi jadi bulan-bulanan netizen.
Nah, Tribuners, jadi ada seorang pemimpin pondok pesantren di Lombok Barat ya, bernama Ahmad Faisal alias AF, itu menggunakan berbagai ragam modus untuk mencabuli para santrinya. Dan diduga ya korban pencabulan yang dilakukan oleh si kepala ponpes ini itu bahkan mencapai puluhan orang. Dan ternyata kejadian ini tuh sudah terjadi dari tahun 2016, namun baru dilaporkan karena si korban-korban ini melihat serial Malaysia tuh yang berjudul apa tuh, Bid'ah ya. Dan karena kisah dari Walid di serial itu viral, nah mereka pun akhirnya memberanikan diri untuk speak up dan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Walaupun belum semua ya Tribuners yang melapor ke polisi, tapi karena laporan dari beberapa korban ini, akhirnya polisi pun mengusut peristiwa tersebut. Dan pada akhirnya menetapkan AF sebagai tersangka ya. Berarti film Walid ini bisa dibilang punya manfaat juga ya. Akhirnya mereka yang merasa menjadi korban dan kisahnya sama seperti yang dialami oleh pemeran di dalam film Bid'ah itu, akhirnya mempunyai keberanian untuk melaporkan. Oke, Tribuners. Nah, Tribuners, saat melakukan aksi pelecehan seksual dan juga persetubuhan kepada korban itu, si Walid Lombok ini melancarkan berbagai modus. Yang pertama, dia menyebut bahwa dirinya itu bisa melakukan penyucian rahim yang berguna agar para santriwati itu kelak dapat melahirkan seorang wali. Wow, nggak masuk akal sekali ya, ini benar-benar bejat. Kemudian modus kedua, Faisal itu ya mengiming-imingi para korban yakni kelak bisa dapat pasangan dan keturunan yang baik jika mau disetubuhi oleh dia. Dan modus ketiganya, Faisal mengaku sempat mengajarkan dan mengijazahkan doa kepada para korban sebelum melakukan aksinya tersebut. Dan modus keempat adalah si Faisal ini menyebut bahwa ludahnya adalah suci sehingga bisa membuat para korban menjadi tokoh di kampung. Dan Tribuners, setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa para korban dan juga sejumlah saksi dan sudah ditemukan bukti-bukti kuat ya, yaitu hasil visum korban serta pemeriksaan para ahli. Sebenarnya masih kalau kita lihat ya masih banyak pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang menggunakan istilahnya kepemimpinan mereka begitu untuk memperdaya para santri, dan ini harusnya bisa menjadi pembuka jalan gitu untuk para korban-korban yang merasa pernah diperlakukan tidak senonoh untuk bisa melapor ya Tribuners, karena masih banyak sekali orang-orang jahat seperti si AF ini bersembunyi di balik kata ustadz, di balik profesi-profesi yang kita anggap sebagai profesi mulia. Jadi untuk kalian ya, siapapun itu yang berada di pondok pesantren atau dimanapun, jangan pernah percaya dengan orang yang itu dia tadi hanya karena dipanggil ustadz, dipanggil kiai, romo dan lain sebagainya. Jangan pernah mengikuti apa-apa yang mereka katakan yang tidak masuk akal ya Tribuners. Kalian juga harus punya
apa ya, pengetahuan dan juga tameng di diri kalian, jadi nggak mudah tertipu orang-orang seperti ini. Oke Tribuners, aduh sebenarnya saya nggak mau bahas agak panjang soal si Walid ini karena emosi. Nah, berikutnya Tribuners, untuk berita lokal kita punya yang pertama soal ironis di Kabupaten Maluku Barat Daya yang hanya memiliki dokter spesialis satu. Bayangin, di sekabupaten Maluku Barat Daya itu hanya memiliki satu dokter spesialis, padahal udah 16 tahun mekar sebagai sebuah kabupaten. Mana ya, ini dia. Jadi Tribuners, kondisi layanan kesehatan di Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD mulai menjadi sorotan ya. Setelah 16 tahun mekar sebagai daerah otonom, MBD rupanya hanya memiliki satu dokter spesialis yang bertugas. Aduh, sebentar ya, udah mau serak. Dan fakta ini terungkap di dalam pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Maluku Barat Daya oleh ID Wilayah Maluku pada hari Kamis 24 April lalu. Nah, Ketua ID Cabang MBD yang baru dilantik, Dr. Valda Alepeni, MKM, mengungkapkan bahwa keterbatasan tenaga medis menjadi tantangan besar dalam peningkatan layanan kesehatan di sana. Dia mengatakan bahwa wilayah seluas MBD dan ya sudah dimekarkan selama 16 tahun, tetapi hanya memiliki satu dokter spesialis, yaitu spesialis obgyn atau spesialis kandungan, dan menurutnya ini jelas tidak ideal dan juga membebani tugas dari para dokter umum yang ada. Ya sudah pasti ya, karena kita tahu bahwa dokter umum dan dokter spesialis itu kan beda ya Tribuners. Dari segi diagnosis juga akan lebih akurat kalau didiagnosis sama dokter spesialisnya langsung daripada dokter umum. Dan karena hanya ada satu dokter spesialis, pelayanan medis untuk kasus-kasus yang kompleks dan juga kegawat daruratan ya sudah pasti sangat terbatas. Dr. Valda juga menekankan pentingnya kehadiran dokter spesialis dasar seperti spesialis anak, kemudian penyakit dalam, bedah, serta anestesi. Ngomongin soal dokter spesialis anestesi, jadi ingat itu loh dokter sialan itu. Sorry ya Tribuners. Nah, dia juga menjelaskan bahwa minimnya jumlah dokter spesialis pastinya berdampak pada kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Ya betul sekali ya Tribuners, karena kompetensi dari dokter spesialis dan dokter umum kan pasti beda dong. Dan hal ini akan mempengaruhi ketepatan diagnosis dan juga efektivitas pengobatan, ya seperti yang tadi saya bilang gitu. Ya semoga saja pemerintah daerah ya MBD di bawah kepemimpinan Bupati MBD dan juga Wakil Bupati yang baru bisa mendatangkan dokter-dokter spesialis ke MBD supaya bisa bertambah. Masa iya cuma satu sekabupaten loh padahal. Oke, itu untuk dari MBD. Lalu berikutnya kita punya informasi mengenai 10 koperasi di
tambang emas ilegal Gunung Botak ya, yang sudah mengantongi IPR, dan Pemprov Maluku sudah siap-siap untuk sosialisasi serta mengawasi penambangan. Gunung Botak, siapa yang orang Pulau Buru angkat tangan? Nah, Tribuners, jadi sudah ada sebanyak 10 koperasi yang resmi mengantongi izin pertambangan rakyat atau IPR di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, dan izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku setelah koperasi-koperasi tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan baik secara administratif maupun secara teknis. Dan informasi ini disampaikan oleh Asisten 2 Sekda Maluku, Kasrul Selang, saat ditemui oleh reporter kami kemarin pada tanggal 25 April, hari Jumat, di kantor Gubernur Maluku lantai 6. Dia mengatakan bahwa izin pertambangan rakyat di wilayah pertambangan rakyat Gunung Botak sudah dikeluarkan kepada 10 koperasi yang telah memenuhi syarat. Dan dia juga menjelaskan bahwa koperasi-koperasi tersebut telah lolos proses verifikasi melalui aplikasi Minerba One Data Indonesia atau MODI milik Kementerian ESDM. Dan katanya juga mereka telah menyelesaikan tahapan teknis serta persyaratan dari pemerintah Kabupaten Buru dan juga pemerintah Provinsi Maluku. Dan katanya dalam waktu dekat ya Tribuners, dalam waktu dekat dinas terkait akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Gunung Botak. Kakak Ona baru aja bawain terang bulan Tribuners, lapar. Dan katanya materi yang disampaikan itu mencakup tata cara penambangan yang benar, kemudian perlindungan lingkungan, pengelolaan tata kerja, serta prosedur legal lainnya. Ya dong, kalau mau dilegalkan dan diberi izin IPR tadi ya harusnya mereka diberi itu tata cara penambangan yang benar, pelindungan lingkungan supaya ya bisa menghindari adanya korban ya. Yang pertama pasti mengenai nyawa orang, itu sangat berharga sekali. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan juga. Ada komen nih guys, mari kita baca dari Mewar. Kakak salam buat keluarga besar di Hitu Lahat ya. Wow, kakak halo, terima kasih sudah komen. Untuk kalian keluarga besarnya kakak Mewar yang ada di Hitu, Lahat dan juga Tial dapat salam. Dari mana kakak? Kakaknya di mana? Kakaknya lagi merantau kemana kak? Di Jayapura. Wah, Jayapura lagi ya. Tadi ada di Jayapura juga nyampein salam buat keluarganya yang ada di Norway. Ini dari Jayapura juga. Halo keluarga yang ada di Hitu, Laha dan juga Tial, dapat salam dari kakak Tampan di Jayapura. Oke, Tribuners, berita mengenai, kita lanjut dulu ya. Jadi katanya itu akan ada inspektur tambang dari Kementerian ESDM ya, yang akan menandai batas-batas wilayah pertambangan di masing-masing koperasi. Dan dikatakan juga bahwa dengan keluarnya IPR ini tidak ada lagi alasan bagi pihak-pihak ilegal untuk tetap beraktivitas di wilayah tersebut. 10 koperasi, nanti kita lihat apakah ada penambahan atau tidak ya Tribuners. Ya, apapun itu semoga bisa diatur dengan baik ya, supaya bisa tertata begitu. Dan pastinya kita berharap
semoga tidak ada korban jiwa, karena itu hal yang sangat ditakuti ya. Kalau kita yang punya keluarga yang ada di sana, itu yang paling penting. Terima kasih kakak, luar biasa. Semoga Tribun Maluku Jayapura selalu. Iya kakak, Tribun Ambon ya kakak ya. Makasih udah komen. Ya, dia ralat lagi Tribun Ambon. Oke Tribuners, gak terasa ya udah 30 menit lebih kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, yang udah komen khususnya. Makasih banyak, jangan bosan-bosan. Nanti kita jumpa lagi di rapot hari Selasa. Masih bersama saya Putri Utami. Akhirnya Putri pamit dulu ya. Hari ini akan ada Ambon hari ini. Kalian yang punya waktu boleh banget nyimak. Oke, terima kasih banyak. Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.